Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel GM Putra. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di website AMD, lebih tepatnya website prosesor AMD Ryzen 5 2400G. Prosesor ini sendiri saya sudah gunakan hampir 4 tahun. Saya gunakan untuk gaming maupun editing yang menghasilkan video-video pada channel YouTube ini, sebagian besarnya ya. Di video ini saya akan membuat review apakah Ryzen 5 2400G ini masih relevan untuk tahun 2023 ini. Jadi yang pertama speknya, prosesor ini mempunyai 4 core dan 8 thread ya, dengan boost clock 3,9 GHz. Itu max boost clocknya ya, untuk base-nya itu 3,6 GHz. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk spek lengkapnya. Dan yang terpenting prosesor ini tidak terlalu banyak memakan daya ya, hanya 65 watt saja. Dan perlu diingat bahwa prosesor ini sudah langsung memiliki VGA di dalamnya, yaitu Vega 11. Oke, untuk spek lengkapnya saya akan memperlihatkan DX diagnya. Jadi di sini ya, saya memakai AMD Ryzen 5 2400G dengan memori RAM sebesar 8 GB, dan tentu saja RAM ini sudah terpotong sebesar 2 GB untuk digunakan pada VGA Vega 11-nya. Jadi bisa dikatakan ini saya hanya memakai 6 GB saja. Dan ini dia penampakan PC-nya. Ini untuk prosesornya, ini RAM-nya, serta di bawah saya menggunakan SSD dan HDD. Ini penampakan PC-nya ketika PC-nya menyala ya. Tanpa VGA, saya hanya menggunakan Vega 11-nya dan saya menggunakan power supply 450 watt dari Cooler Master. Jadi kita akan mengetes apakah PC ini mampu untuk gaming ataupun editing dengan hanya bermodalkan VGA dari bawaan prosesornya ya. Jadi kita langsung tes Cinebench untuk prosesor ini. Di sini saya menggunakan Cinebench R23. Dan di sini untuk skor multi-core-nya itu ada di 4387 dan single core-nya 921 ya. Selanjutnya saya akan mengetes untuk gaming performance. Di sini saya menggunakan software MSI Afterburner untuk mengecek. Dan game pertamanya yang saya cek itu FIFA 22. Di sini saya mendapatkan 30 fps pada menunya dan RAM-nya hanya dipakai sebesar 5 GB. Dan di sini terbilang stabil ya. Dan untuk cutscene dia juga 30 fps. Kadang-kadang terjadi drop ya. Dan ini untuk gameplaynya lancar 60 fps ya, tanpa hambatan dan sangat stabil. Untuk RAM-nya tetap 5 GB. Ini sangat playable ya. Selanjutnya di sini saya mendapat sebuah pengetesan untuk prosesor ini dari channel YouTube Benchmark Test. Di sini dia mengetes Valorant dengan settingan medium Full HD, dia mendapatkan FPS rata-rata 75 fps ya. Jadi ini menurut saya cukup reliable untuk game kompetitif. Yang penting sudah di atas 60 fps saja, kalian sudah cukup nyaman untuk memainkannya. Bahkan terkadang fps-nya bisa mencapai 90-an fps ya.
Lalu selanjutnya ada game sejuta umat yaitu GTA 5 atau Grand Theft Auto. Di sini rata-rata FPS yang didapatkan itu sekitar 45 sampai dengan 50 dengan settingan medium full HD. Dan kalian bisa juga untuk menyetingnya ke high, namun FPS-nya mungkin akan di bawah itu. One move and I drop. Take him down. Piece of crap. Let's go. Fall back. Selanjutnya ada game baru yaitu Cyberpunk 2077. Di sini dia mencobanya dengan settingan low yang resolusinya 100p dan rata-rata FPS-nya itu 25 fps ya. Dan menurut saya ini tidak cukup playable ya untuk dimainkan karena kan sering terjadi patah-patah. Oke, selanjutnya yaitu pengetesan editing ya. Di sini saya akan mencoba untuk merender video lama saya, video yang lalu ya, tentang penginstalan game PKG pada PS3. Di sini videonya berformat MP4 atau H264 dengan bitrate yang high dan resolusi Full HD ya. Di sini videonya berdurasi 6 menit 30 detik ya. Jadi kita akan coba untuk rendernya. Kita akan mengetes menggunakan stopwatch seberapa menit waktu yang dibutuhkan untuk merendernya. Saya akan menaruh stopwatchnya.
Oke, jadi di sini waktu perenderannya sudah selesai. Untuk video yang berdurasi 6 menit 30 detik memakan waktu sekitar 5 menitan ya. Baik, sekarang kita ke kesimpulannya. Setelah uji coba untuk tes Cinebench, untuk tes gaming dan juga editing, saya berhasil membuat kesimpulan bahwa prosesor ini masih cukup powerful untuk digunakan di tahun ini, asalkan kebutuhan kalian hanya untuk editing video YouTube yang tanpa efek dan memainkan game yang dirilis sekitar tahun 2019 ke bawah ya. Jika kita melihat dari segi harga yang berkisar antara 1 jutaan saja, prosesor ini sebenarnya kalian worth it untuk ambil jika kalian tidak memiliki cukup budget untuk membeli sebuah VGA card, karena prosesor ini sudah dilengkapi oleh Vega 11 yang dimana itu sudah setara dengan 1030 yang dari Nvidia. Jika kalian memiliki cukup budget untuk membeli VGA card, prosesor ini tidak worth it untuk kalian ya. Saya lebih menyarankan kalian untuk membeli Core i3 yang generasi 10 ke atas yang dibarengi dengan VGA Nvidia seperti GTX 1650 atau 1660. Oke, sekian review dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan like video ini apabila kalian suka. Terima kasih.